Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Ini nikmat Islam. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita, baginda besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama bernostalgia yang dimana sebelum kita dilahirkan, yakni dikandung oleh ibu kita, ungguh besar jasa ibu kita. Sebelum kita ada di dunia ini, yakni kita berada di dalam kandungan seorang ibu. Marilah kita bernostalgia bagaimana perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan kita. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihaqqi sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Dari Anas Hurairah radhiyallahu anhu, seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Dia menanyakan, ya Rasulullah, kepada siapakah yang harus saya berbakti? Rasulullah menjawab, ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Setelah itu baru ayahmu. Hadis di sini Rasulullah memerintahkan kepada seorang remaja itu, berbaktilah kepada ibumu, bahkan sampai menyebut 3 kali. Kemudian baru ayahmu. Karena begitu besar perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anak. Perjuangkan yang dimana waktu malam itu ibu selalu tidak bisa tidur karena selalu mengurusi perutnya, yang dimana perut itu berisi diri kita, seorang bayi. Rasulullah menganjurkan kita untuk berbakti kepada seorang ibu, pada kedua orang tua kita. Kita harus bisa membalaskan jasa-jasa seorang ibu.
Ada sebuah cerita yang dimana seorang anak beserta ibu, yang dimana anak tersebut tidak pernah melakukan dosa, yaitu menyakiti ibunya. Bahkan ibunya tidak pernah setetes pun meneteskan air mata karena anaknya. Di suatu ketika seorang remaja itu menggendong ibunya, yakni untuk pergi berangkat haji. Akan tetapi sebelum pemberangkatan, si pemuda ini yakni seperti melatih diri kekuatan, karena di masa itu dia hanya orang biasa, orang miskin, orang tak punya. Suatu ketika si pemuda ini mengumpulkan uang. Setelah terkumpul, membeli satu buah unta atau seekor sapi, yang dimana kalau orang-orang biasa, unta atau seekor sapi itu ya diternak. Kalau beliau, si pemuda ini, hanya untuk melatih kekuatannya, yakni dengan apa? Si unta atau seekor sapi ini dia gendong bolak-balik, naik turun gunung. Di masa itu si pemuda itu diejekkan pada masyarakat sekitar. Hei pemuda, kenapa engkau punya onta atau seekor sapi, bukan diternak, malah engkau gendong, naik turun gunung pula? Kan tapi si pemuda itu hanya menghiraukannya, karena niat dia hanya ya udah sekitar gitu doh. Setelah dia merasa kuat, akhirnya si pemuda itu menggendong ibunya untuk menuju ke Ka'bah. Beliau dari rumah ke Ka'bah hanya menggendong ibunya, karena beliau sadar si pemuda tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya mempunyai niat dan kekuatan diri sendiri. Seketika datang ke Ka'bah, sampai ke Ka'bah, si ibu pun tawaf, dan tidak lama dipanggillah seorang ibu kepada sang penciptanya. Dan alhasil si pemuda itu sedih, karena dalam kehidupannya, selama hidupnya, dia tidak pernah mengecewakan seorang ibu, tidak pernah meneteskan air sedikit pun karena dirinya. Pada saat itu pula si pemuda itu menangis, bersimpuh kepada sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau mengambil ibuku, sedangkan aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain ibu. Ya Allah, saya tidak pernah melakukan kekecewaan kepada seorang ibuku. Pada saat itu pula datanglah sahabat Rasulullah
menanyakan kepada pemuda tersebut, "Hei pemuda, kenapa engkau menangis?" "Ya, telah membawa ibuku ke tempat suci ini dengan menggendongnya dari rumah sampai sini. Dan saya tidak pernah mengecewakan. Ibu saya meneteskan air mata karena kekecewaan diri saya. Itu saya tidak pernah." Lantas sahabat Rasulullah itu mengadu kepada Rasulullah, dan dia menceritakan apa yang telah diceritakan dari seorang pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sungguh mulia yang dilakukan pemuda tersebut, akan tetapi setetes keringat pun dari semua itu belum bisa terbayangkan dari perjuangan seorang ibu. Bayangkan, satu tetes pun dari perjuangan pemuda tersebut itu belum terbayarkan dari perjuangan seorang ibu." Semoga dari kisah seorang pemuda ini kita bisa mengambil hikmahnya, betapa besarnya perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya, dari mengandungi, menyusui, serta merawatnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.